Ya, pemirsa, Amerika Serikat ini merupakan negara dengan kasus terbanyak ya COVID-19 di dunia dengan total sebanyak 710.000 kasus dengan tingkat kematian mencapai 37.175 jiwa. Angka tertinggi ini berada di negara bagian New York. Sebelumnya, pada Kamis waktu setempat, Presiden Donald Trump telah merilis sebuah panduan yang terdiri dari 3 fase untuk melonggarkan kebijakan karantina. Panduan tersebut ditujukan bagi wilayah yang minim kasus untuk melonggarkan perlahan kebijakan karantina dan membiarkan para penduduknya bekerja kembali. Sementara itu, pihak lain juga pada Jumat telah meminta bantuan pemerintah untuk memperluas lagi pemeriksaan massal di wilayahnya. Ya, salah satu hal juga yang menjadi pemberitaan di tanah air kita adalah eksperimental remdesivir ya, yang saya mengutip pernyataan Dr. Kathleen Mullen, ini ahli penyakit menular di University of Chicago ya, di mana seluruh pasien COVID-19 dengan gejala demam dan pneumonia atau gangguan pernapasan akut yang ikut dalam uji coba klinis dinyatakan sembuh setelah dirawat menggunakan remdesivir selama kurang lebih 1 minggu. Rekan kami saat ini sudah tersambung langsung dari New York, Amerika Serikat, Yandri Surbakti. Selamat pagi waktu tanah air, malam di sana, menjelang tengah malam, Yandri. Ya, selamat pagi Arif Adil dan Gina. Ya, Yandri, ada Dr. Erlina Burhan juga yang akan mendengar laporan dari Anda mungkin. Remdesivir ini ya, mungkin ada pemberitaan yang spesifik nggak di sana mengenai hal ini? Iya, remdesivir produk dari Gilead ini memang menjadi perbincangan hangat beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Kamis, di mana kepala peneliti yang langsung bertanggung jawab terhadap percobaan yang diuji cobakan, ini menurut informasi yang kami peroleh ini, di salah satu universitas di Chicago, ini hasilnya cukup menggembirakan, di mana sebagian besar sebanyak 166 pasien di tempat tersebut, ini dalam waktu kurang 1 minggu, ini mereka kesehatannya sudah dipulihkan. Padahal mereka ini adalah memiliki gejala sangat mirip ataupun sudah dinyatakan positif coronavirus atau terinfeksi oleh COVID-19, dan 2 orang meninggal dunia dari sekian yang diuji cobakan. Dan sebelumnya juga WHO pada bulan Februari yang lalu juga pernah menyampaikan bahwa remdesivir ini atau RDC ini cukup berpotensi untuk menyembuhkan, saat ini cukup efektif untuk menyembuhkan coronavirus. Dan terakhir ini setelah diuji cobakan ke rhesus kera, ini berhasil baik itu pencegahan maupun penyembuhan. Namun untuk terhadap manusia ini masih dikaji lebih lengkap, data lebih lengkap, karena sebelumnya juga pihak perusahaan Gilead ini memberikan uji coba juga ke sejumlah negara. Jadi total hingga saat ini tercatat sekitar 6.000 pasien yang sudah diuji coba terhadap remdesivir ini. Dan khusus dari remdesivir ini mereka langsung mentreatment ataupun menyerang dari virus. Karena sistem garis besar ya secara awam, obat ini memutus rangkaian replikasi ataupun perkembangbiakan virus. Beda dengan obat anti malaria, ini yang sebelumnya juga sempat diperbincangkan memiliki potensi, namun untuk obat yang produksi Gilead ini langsung sasarannya ini terhadap virus, sehingga beberapa masalah yang dihadapi selama ini, yaitu terhadap jumlah ataupun beberapa kasus, ini pasien yang meninggal dunia akibat coronavirus ini biasanya komplikasi ataupun paru-parunya timbul mucus yang diakibatkan oleh virus tersebut. Dan juga beberapa kasus diantaranya ini menjadikan pembuluh darah terhambat, sehingga banyak juga pasien yang meninggal dikarenakannya. Dan dari hasil beberapa percobaan dari pasien yang diberikan obat
produksi Gillette ini mucus yang timbul di paru-paru pasien maupun penyumbatan darah ini beberapa di antaranya bisa dihindari. Namun beberapa pengamat atau peneliti ahli juga sedikit mempertanyakan apakah pasien dengan kondisi yang sangat kritis, dalam artian kondisi yang sangat berat kondisinya karena selain memiliki riwayat kesehatan yang sebelumnya juga dimiliki oleh pasien, terlebih setelah terinfeksi ini virus memperparah kondisinya, ini masih perlu diuji cobakan. Baik. Tapi untuk sementara bagi pasien yang memiliki positif terinfeksi dan tidak ada riwayat penyakit ini sepertinya cukup ampuh. Namun pihak Gillette menyatakan mungkin diperlukan hasil yang ditargetkan akhir bulan nanti ini bisa dihimpun ataupun didata dan secepatnya nanti bisa dipublikasikan ataupun disebarkan ke masyarakat untuk dipergunakan. Fadil, kembali studio. Terima kasih Henry Subakti atas laporan Anda langsung.